kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian demo, kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Itu pegawai yang udah habis kontrak bulan ini, nggak usah diperpanjang. Dah nanti biar narasinya itu gara-gara efisiensi karyawan jadi kena PHK. Pokoknya harus dibangun narasi kalau efisiensi ini imbasnya itu ke rakyat kecil. Efisiensi itu nggak pro rakyat kecil. Kita harus bangun narasi seperti itu. Ya iyalah, kalau enggak gimana nanti kita nggak bisa foya-foya kita. Nah, untuk kepentingan pribadi, nggak ada itu untuk suara rakyat Indonesia. Tak pernah rakyat Indonesia ini diwakilkan oleh mahasiswa, nggak pernah ada sejarahnya. Suara rakyat Indonesia tuh diwakilkan oleh mahasiswa, nggak ada. Nah, itu namanya bentuk provokator. Jadi yang nggak ada diada-adakan tuh namanya pembohong. Yang nggak ada diada-adakan tuh mengakal-ngakali, pembohong, pendusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih setelah mengklik video ini, baik bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini maupun yang sudah sering menonton channel konten-konten di channel ini ya. Termasuk juga teman-teman yang sudah lama mengikuti kami dari channel-channel sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Termasuk kepada teman-teman yang sudah menulis pesan di kolom komentar ya. Mohon maaf tidak bisa membalas satu persatu. Tapi percayalah semua telah kami baca ya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan demo Indonesia gelap ya. Seperti banyak neti menyebut, yang gelap itu muka dan nasibmu. Muka dan nasib kebo maksudnya, mungkin begitu ya. Bukan Indonesia yang gelap ya. Kalau ini saya sepakat ya, saya sependapat. Apalagi dalam demo tersebut yang melakukan orasi di atas kendaraan bak terbuka adalah si Roti Gulung. Waduh ya. Manusia tidak berguna sepanjang masa kok disuruh memberikan orasi. Apa yang bisa diberikan oleh orang macam kayak gitu kepada generasi muda? Bisa-bisa generasi muda itu gagal semua mengikuti jejak dirinya, kan begitu. Makanya masa depan kalian akan benar-benar gelap gitu loh. Ya kok Roti Gulung yang disuruh memberikan kuliah umum di atas kendaraan bak terbuka. Aduh, seperti masa depan kebo ya, ketika banyak anggaran dipangkas karena efisiensi. Gelap masa depannya. Jadi sudah paham ya teman-teman ya. Mungkin pada masa lalu masyarakat mudah terprovokasi ya dengan isu-isu semacam ini. Tetapi kalau sekarang masyarakat sudah lebih banyak yang pintar kebo. Masyarakat sekarang sudah banyak yang lebih pintar kebo. Jadi nggak mudah lo provokasi. Seolah demi kepentingan rakyat dan buang cilik. Alah, padahal ya demi kepentingan dirimu sendiri ya kan. Anggaran efisiensi, anggaran dipotong karena efisiensi. Kalian sulit memainkan anggaran, iya kan? Iya, nggak ada rakyat kecil yang dirugikan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian demo,
menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Oke. Aduh, ya. Barusan saya sudah mendengar dan teman-teman saya yakin juga mendengar, tapi sebetulnya saya menutup telinga teman-temannya. Kenapa? Ya takutlah saya terinduksi gitu loh. Nanti saya ikut gagal gimana ya? Hah? Ya cukup dia aja lah jadi jomblo permanen ya kan, jadi manusia gagal, jadi manusia nggak berguna ya kan, hidupnya nggak kanggo, ya cukup dia aja, gak usah saya. Gak usah temen-temen semuanya ya kan, makanya nggak saya dengerin dia ngomong apa, nggak peduli. Karena selama ini sudah sering saya dengarkan, tapi omongannya nggak ada yang bener ya kan. Isinya cuma cacian, makian ya kan, hinaan, fitnahan. Begitu memprediksi, prediksinya jauh api dari panggang, antara langit dan bumi, ngawur. Lanjut. Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Mahasiswa, suara bagi rakyat Indonesia. Suara mahasiswa itu untuk universitasnya. Bukan untuk Indonesia, bukan untuk rakyat Indonesia, untuk universitasnya. Nah, untuk kepentingan pribadi. Nggak ada itu untuk suara rakyat Indonesia. Tak pernah rakyat Indonesia ini diwakilkan oleh mahasiswa, nggak ada. Nggak pernah ada sejarahnya. Suara rakyat Indonesia tuh diwakilkan oleh mahasiswa, nggak ada. Nah, itu namanya bentuk provokator. Ya, provokator. Jadi yang nggak ada diada-adakan tuh namanya pembohong. Yang nggak ada diada-adakan tuh mengakal-ngakali, pembohong, pendusta. Nah, itulah tipe-tipe provokator. Ya, tetap hidup Jokowi, hidup Prabowo. Ya, saya sepakat ya. Bukan sepakat dengan mahasiswanya tadi ya kan. Mahasiswa adalah apa tadi? Mahasiswa adalah suara bagi rakyat. Suara dari mana? Orang elu aja usianya mungkin baru 20-an. Coba bayangin ya. Manusia dengan usia 18 ya. Ada mahasiswa itu semester 1 18 tahun ya. Ada yang telat itu 19 tahun ya. Anggaplah 20-an gitu ya. 20 tahun itu penalarannya itu belum komprehensif ya, masih mengutamakan ego ya kan. Seperti kata Rhoma Irama, darah muda, apa yang bisa diharapkan selain semangat dan kengawurannya? Pemikirannya masih nol. Saya juga pernah jadi mahasiswa gitu loh, tapi saya bukan mahasiswa dan saya membandingkan gitu ya. Saya di usia mahasiswa ketika itu pemikirannya begini-begini ya kan. Saya katakan gitu loh, bahwa dulu itu ternyata saya belum matang dan saya yakin juga semua orang mengalami hal itu juga gitu loh. Jadi janganlah membawa-bawa nama rakyat. Aduh, mahasiswa udah cuma segelintir demo bawa-bawa nama rakyat yang didukung kepentingan partai pula. Aduh, lanjut. Kalau ada yang mengatakan bahwa anak muda kita, mahasiswa-mahasiswa kita sangat apolitis dan tidak lagi mau mengurusi persoalan-persoalan di luar mereka, cenderung mager, rebahan, hari-hari ini dibuktikan bahwa mereka ternyata sangat kritis dan bersedia mengambil risiko. Beberapa waktu lalu tagar kabur aja dulu muncul di jagat maya kita, dan itu menyadarkan kita tentang betapa frustrasinya generasi muda kita dengan situasi hari-hari ini, bagaimana pemerintah dan kekuasaan dikelola. Berikutnya muncul lagi adili Jokowi di tembok-tembok di seluruh penjuru negeri ini. Dan itu ternyata merupakan bagian dari perlawanan anak-anak muda terhadap kekuasaan yang menindas. Lalu hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Benarkah Indonesia gelap? Ya.
ketika politik kehilangan keseimbangan, ketika hukum dipermainkan, kriminalisasi merajalela, pembungkaman, dan kemudian oligarki membunuh hati nurani dan akal sehat, maka memang sudah pantas anak-anak muda, generasi muda, mahasiswa turun ke jalan. Ayo lawan kesombongan, lawan arogansi kekuasaan, karena kalau kita tidak melawan hari ini, maka besok sudah terlambat. Terus bergerak, semangat, merdeka. Aduh, masa turun ke jalan gitu aja patut dibanggakan. Ini sih kayaknya ada udang di balik batu gitu ya, macam orang yang memuji seseorang ya kan, agar orang tersebut memberikan dampak positif atau bermanfaat bagi dirinya gitu kan. Lu memuji-muji mahasiswa yang demo itu agar mahasiswa itu tetap mau demo gitu kan. Nah, karena kalau mahasiswa itu tetap mau demo, kelompok lu yang diuntungkan, begitu kan maksudnya? Ini saya nanya gitu loh. Saya nanya, nggak menjustifikasi, nggak menghakimi, saya nanya gitu kan. Iya kan? Gitu kan? Iyalah. Apa yang bisa dibanggakan dari seorang mahasiswa yang bisanya itu cuma demo. Demonya narasinya nggak jelas, ya kan? Tuntutannya tidak membela kepentingan rakyat, membela kepentingan kelompok tertentu. Mana ada rakyat yang respek dan simpati kepada para mahasiswa semacam itu. Itu mah bukan mahasiswa, mahasiswa namanya. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Kecuali kalau tuntutannya itu murni ya, mendorong perampasan aset koruptor, hukuman mati bagi koruptor dan pembatasan uang kartal. Titik, udah. Masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote akan menganggap ini benar-benar suara rakyat, ya toh? Lanjut. Aduh, kalau sesuai instruksi presiden bisa kering nih dompet, nggak bisa dapat cashback dari hotel, nggak bisa cashback dari biro perjalanan, nggak bisa dapat cashback dari IO, kagak bisa jalan-jalan, kagak bisa foya-foya. Aduh, gawat nih, bisa puasa nih tahun ini gara-gara efisiensi. Itu pegawai yang udah habis kontrak bulan ini nggak usah diperpanjang. Dah nanti biar narasinya itu gara-gara efisiensi karyawan jadi kena PHK. Pokoknya harus dibangun narasi kalau efisiensi ini imbasnya itu ke rakyat kecil. Efisiensi itu nggak pro rakyat kecil. Kita harus bangun narasi seperti itu. Ya iyalah, kalau enggak gimana nanti kita nggak bisa foya-foya, kita nggak bisa dapat cashback cuan dari sana sini. Udah gitu aja, jalanin pokoknya yang habis kontrak bulan ini nggak usah diperpanjang ya, bilang aja efisiensi, oke? Ya udah. Sebentar, Mbak Pecel Lele. Ini saya tanya ya, Anda sedang menyindir siapa? Sedang menyindir siapa? Menyindir rakyat atau menyindir kebo? Sampai batuk saya. Menyindir rakyat jelata, apa menyindir kebo? Iyalah. Saya sebagai rakyat jelata ya tidak merasa dirugikan atau terusik dengan adanya efisiensi anggaran. Nggak ada. Apalagi setelah tahu bahwa efisiensi anggaran itu untuk menunjang ya program makan siang bergizi gratis ya yang diberikan kepada siswa di seluruh Indonesia, dan nanti juga berpotensi akan diberikan kepada ibu hamil. Nggak merasa terusik. Kami sebagai rakyat jelata nggak terusik. Yang terusik siapa? Ya itulah yang selama ini suka memainkan anggaran ya kan. Anggarannya dirampingkan, bingung 7 turunan, 7 tanjakan. Lanjut. Peringatan darurat telah dikeluarkan lagi. Kali ini peringatan daruratnya berwarna hitam atau Indonesia gelap dan Indonesia hitam. Nah, dalam aksi pada hari ini, saya melihat bahwasannya ada salah satu tuntutan dari adik-adik mahasiswa yang saya kira itu adalah kontradiktif.
Ya, mereka mendesak agar Presiden mencabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Nah, kenapa saya pikir ini ada kontradiktif? Apakah kemudian adik-adik mahasiswa ini ingin melanggengkan praktek-praktek tikus berdasi untuk menyunat atau memotong anggaran-anggaran yang tidak lagi dibutuhkan? Apakah kemudian adik-adik mahasiswa ini mendukung praktik-praktik penyelewengan anggaran di kalangan bawah? Efisiensi anggaran yang terjadi di instansi-instansi bawah itu kan hanyalah sebatas untuk biaya operasional. Misalnya nih ya, ada yang pengen meeting, tapi meetingnya tidak di kantor, tapi malah menyewa gedung yang lain. Itu yang dimaksud dengan efisiensi anggaran. Nah, dan itu adalah seperti uang senang dari yang sudah dianggarkan bisa masuk kantong masing-masing. Nah, itu kan salah satu kejahatan korupsi yang berpotensi dari apabila tidak dilakukan efisiensi. Bayangkan berapa pemborosan keuangan jika tidak dilakukan efisiensi. Nah, kenapa kemudian adik-adik tidak membuat poin-poinnya saja? Kenapa harus efisiensi ini ditiadakan? Apakah kemudian adik-adik ini berpikiran kita ini harus selalu boros anggaran? Itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto bahwasannya APBN kita bocor terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak langsung berdampak ke rakyat. Apakah adik-adik mahasiswa tidak ingin Presiden lebih menciptakan program yang berdampak langsung ke masyarakat? Yang kedua, tadi saya lihat ada spanduknya Adili Jokowi. Pada hari ini diserukan kembali Adili Jokowi. Ya, kenapa kemudian tidak langsung ke ke pihak yang berwajib seperti mungkin melapor ke polisi atau ke KPK, dan itu akan lebih bijak daripada selalu melakukan aksi di jalan tapi toh tidak ada hasilnya, ya. Jadi semoga ini adalah memang murni dari hati dan tidak ada pencetus atau provokasi. Nah, tuh udah disampaikan sama Mbak Ririn barusan ya di bagian depan. Apakah kalian itu ya, maksudnya adalah para mahasiswa yang kemarin ini berdemo, ingin melanggengkan praktik-praktik curang yang dilakukan oleh tikus-tikus berdasi selama ini ya? Iyalah. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ngerti kok siapa orang yang menggerakkan kalian berdemo itu. Yang menggerakkan kalian berdemo, yang mendukung kalian berdemo dengan tuntutan itu adalah bagian dari kelompok tikus-tikus berdasi ya. Iya, mana ada rakyat Indonesia tidak mendukung program efisiensi. Dimanapun ya, dimanapun di kehidupan dengan tingkat sekecil apapun ya, di tingkat keluarga ya, ini paling kecil ya, dalam lingkup paling kecil keluarga. Penghematan itu nggak akan mungkin disalahkan ya, apalagi kita memiliki pepatah gitu ya, bahwa rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, ya kan? Iya, nggak ada itu yang mempersoalkan tentang penghematan, itu nggak ada. Mulai lingkup terendah, lingkup keluarga, nggak ada. Kalau ada sampai orang ya kan, atau kelompok tertentu atau partai tertentu yang menolak, mengkritik adanya efisiensi, bisa dipastikan ya, bisa dipastikan ada apa ini ya, ada apa? Aduh, lanjut. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Teruskan reformasi polisi, evaluasi makan bergizi gratis, tolak pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan demi rakyat. Hidup mahasiswa. Cuk, gas terus, bilangin sama dia, gue udah lepas rem. Jadi gini geng, tadi itu beberapa tuntutan dari mahasiswa yang demo kemarin di Indonesia Gelap. Tapi gue mau nambahin nih, sekarang konsentrasi kita tuh di pengangguran geng. Jangan sampai angkatan produktif ini nganggur, itu jadi hashtag kabur aja dulu itu, buset. Cara yang paling menarik sih ya kalau itu bentuk protes. Ya walaupun tetap kita harus bilang jaga Indonesia dalam keadaan tidak baik pun kita tetap Indonesia. Ya gue juga konsentrasi nih di angka pengangguran yang masih tertinggi di ASEAN. Yuk, gue yakin deh Presiden kali ini punya konsentrasi yang baik untuk mengatasi jumlah pendidikan khususnya di angkatan produktif ya. Gue masih produktif loh.
Masih cocok kan gue tadi jadi mahasiswa? Apa? Masalah buat lo? Ya, ya itulah Bang ya, karena kenapa perlu adanya efisiensi. Pertama untuk mengurangi kebocoran gitu ya. Kebocoran anggaran yang sering disampaikan oleh Prabowo sejak tahun 2014 ya. Saya masih ingat betul. 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden ya, 2014, 2019 ya. Prabowo ini mengusung mengkampanyekan ya kan, bahwa Indonesia ini terjadi kebocoran anggaran, bahkan saat itu sampai menjadi meme gitu ya. Bocor. Nah, ternyata yang dimaksud oleh Prabowo kebocoran anggaran itu adalah anggaran yang terlalu gemuk yang ternyata ketika diimplementasikan di masyarakat ya, sampai ke masyarakat itu sangat kurus sekali. Jadi anggaran yang gemuk ini hilang di tengah jalan, dimainkan oleh mafia-mafia anggaran, ya kan? Iyalah. Itu yang ingin diberantas oleh Prabowo untuk meningkatkan ya meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia di masa yang akan datang dengan memberikan makan gratis kepada siswa. Tujuannya apa? Ya 5 sampai 10 tahun yang akan datang diharapkan masyarakat Indonesia ini nggak hanya bergantung kepada cari kerja gitu loh. Tidak hanya bergantung pada pekerjaan yang disediakan oleh oligarki, oleh konglomerat. Diharapkan dengan kemampuan kesehatan yang bagus, kecerdasan yang bagus gitu ya, masyarakat Indonesia ini, generasi yang akan datang bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Begitu, gengs. Lanjut. Nah, sekarang ada temanya berbeda lagi nih ya, seruan aksi Indonesia Gelap yang diinisiasi oleh BEM UI ya, Universitas Indonesia. Lah, saya cuma mikirnya gini loh. Ya, oknum-oknum mahasiswa seperti kalian yang selama ini demo, yang gelap itu adalah masa depan kalian ya. Kalian itu ya dituntut demo bukan untuk menyampaikan aspirasi sebenarnya dari masyarakat, dari rakyat, tapi kalian ditunggangi oleh oknum-oknum dari orang yang berkepentingan, orang yang berpolitik. Kalian paham sampai di sini? Dari dulu memang seperti itu kan UI kan. Mendemo Bapak Jokowi, ya sekarang mendemo Prabowo Gibran, maunya apa saya juga nggak paham. Sekolah aja yang bener ya. Kalian sebenarnya kalaupun mau demo itu yang pas itu dulu itu kan pernah tuh ya, ada di mana undang-undang yang harus memang ditegakkan untuk bangsa, yaitu undang-undang perampasan aset. Kalian aja diem aja, ya nggak? Diem ya. Pada waktu itu Bapak Jokowi selalu meminta dukungan, tapi kalian pura-pura nggak tahu, ya, gitu. Saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya barusan ya di bagian depan ya sebagai hook. Indonesia Gelap ya dinarasikan dan disebarkan gitu ya, diviralkan oleh oknum-oknum mahasiswa ya. Indonesia Gelap, dan katanya Mas Prahen, yang gelap itu adalah masa depan kalian. Betul, saya sependapat. Kalau mahasiswa kerjaannya cuma demo, yakin setelah dia lulus kuliah, setelah lulus kuliah dia nggak kerja. Karena orang demo itu kebanyakan ya, mayoritas itu sukanya cuma ngedabrus ya, ngomong ya kan, ngalor ngidul tapi nggak ada kerjanya. Nah, disuruh kerja pun nggak bakal bisa ya, karena hobinya cuma demo, menuntut, menyalahkan orang ya kan. Paling-paling nanti yang hobi demo ini, yang nasibnya mujur itu akan direkrut oleh partai politik. Ya cuma itu aja. Tetapi yang direkrut oleh partai politik ini kan nggak banyak. Jadi sebagian besar mahasiswa yang terinduksi untuk ikut demo ini adalah golongan-golongan yang masa depannya adalah gelap. Seperti yang diprediksikan oleh Mas Prahen Wijaya, dan saya sepakat dengan prediksi itu. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Mbak Pecel Lele yang menyindir para pejabat yang selama ini suka memainkan anggaran ya.
Ya karena efisiensi dompetnya menjadi kering dan melompong ya, sudah diperagakan tadi oleh Mbak Pecel Lele. Atas dasar itulah akhirnya ada pihak-pihak gitu ya yang rela mengeluarkan sedikit uangnya untuk menggerakkan mahasiswa demo agar menuntut pembatalan kebijakan efisiensi anggaran tersebut ya. Padahal sebetulnya nggak ada hubungannya bagi mahasiswa tersebut ya. Mau efisiensi, mau enggak, pendidikan Indonesia mah sama aja ya kan? Iyalah. Dan mengatasnamakan rakyat pula ya. Padahal nggak ada pula rakyat yang dirugikan atas efisiensi itu. Nggak ada. Yang rugi adalah yang selama ini ya, oknum-oknum yang selama ini biasa memainkan anggaran. Nah, siapa kira-kira? Ya kita tunggu aja siapa yang teriak paling keras ya kan? Iyalah, yang teriak paling keras itulah yang patut diduga terindikasi selama ini suka memainkan anggaran ya kan, tapi saya nggak menyebut nama loh ya. Dan saya juga semacam cuma menduga-duga aja. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan demo yang cukup gelap menurut saya ya. Memang betul ya Indonesia gelap karena kita ngelihatnya sambil merem di malam hari di tengah hutan pula. Seperti banyak netizen menyebut yang gelap itu sebetulnya adalah muka dan nasibmu ya para mahasiswa dan juga ya partai kebo mungkin ya. Saya sepakat ya, apalagi yang melakukan orasi di atas kendaraan bak terbuka tadi ya. Tadi kita lihat bareng-bareng adalah si Roti Gulung ya, yaitu manusia paling tidak berguna di negeri ini. Paling tidak berguna sepanjang masa. Aduh. Makanya masa depan para mahasiswa akan benar-benar gelap juga gitu loh. Ya gurunya macam Roti Gulung coba ya kan. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya kan. Gurunya adalah manusia paling tidak berguna bagi bangsa dan negara, maka muridnya akan menjadi manusia paling gelap sepanjang masa. Seperti halnya masa depan kebo ya, yang juga akan menjadi gelap karena anggaran dipangkas ya, karena efisiensi. Waduh. Jadi sudah paham ya? Mungkin pada masa lalu masyarakat mudah sekali diprovokasi gitu ya. Tetapi kalau sekarang masyarakat sudah lebih banyak yang pintar kebo ya. Jadi jangan coba-coba memainkan isu gitu ya. Masyarakat saat ini nggak mudah dibohongin. Nah, seolah demi kepentingan rakyat dan wong cilik, padahal demi kepentingan dirimu sendiri. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.